Oke, langsung ke host. Ayo Aca, cepetan. Siapa yang host? Udah ya, kita recording ya, mulai. Ayo. Di HP aja. Oh di HP. Kan daripada kamu jadi gak stabil. Oke, terima kasih untuk kehadirannya Ibu dan Ibu. Sekarang kan sama bapaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan pagi hari ini kita bertemu kembali untuk seminar ya dengan tema mengatasi kecemasan di tengah pandemi. Pada kesempatan kali ini saya selaku host akan memperkenalkan moderator yang nanti akan memimpin jalannya seminar. Seperti kemarin moderatornya masih bertahan dengan Bu Nisa Nurmila. Hai Bu Nisa. Halo Bu Ayu, halo Bu Ratna. Halo. Baik. Ya. Alhamdulillah. Kebetulan kemarin karena ada kendala teknis jadi belum saya perkenalkan ya. Siapa sih Bu Nisa itu? Bu Nisa adalah guru matematika di sekolah kami di SMA Negeri 1 Megamendung. Selain menjadi guru juga beliau menjadi artis YouTube. Jadi konten kreator di YouTube-nya bernama Rimet TV. Di Rimet TV itu mengajarkan bahwa matematika itu mudah. Kok jadi promosi ya, Ca? Nanti bayar ke aku ya. Oke, langsung saja karena waktunya sudah mendekati jam 9. Ya apa-apa ya, sambil menunggu yang lain mungkin nanti akan hadir, nanti akan saya paksa yang lain untuk hadir ya. Biar ada pesertanya. Itu. Mangga saya persilakan untuk moderator mulai acara kepada Bu Nisa Nurmila, dipersilahkan. Baik, terima kasih Ibu Ayu Sri Puji Lestari yang selalu bersinar-sinar, selalu berbunga-bunga seperti kemarin ya, sesuai temanya bunga-bunga. Tapi sekarang udah ganti temanya ya. Makasih Bu Ayu, terus makasih juga udah dipromosikan untuk Rimet TV-nya ya. Jadi mohon maaf nih ya, bukannya sombong. Tapi butuh juga sih sebenarnya ya untuk dipromosikan. Karena baru dikit. Ya buat yang mau belajar matematika bareng boleh tuh langsung aja ke Rimet TV di YouTube, bisa di-subscribe ya teman-teman. Buat Bu Ratna juga yang mau belajar matematika boleh. Yuk, aku kan belajar bahasa Indonesia sama Ibu. Boleh. Nanti gantian ngajarin Ibu ya. Sedikit melenceng. Oke, selanjutnya perkenalkan, tapi tadi saya sudah diperkenalkan juga ya sama Bu Ayu. Saya ini Ibu Nisa Nurmila sebagai moderator di sini, yaitu dengan tema mengatasi kecemasan di tengah pandemi. Wow, ini sesuai banget sama kondisi sekarang ini ya Bu ya. Jadi gimana caranya untuk menghadapi kecemasan di pandemi ini? Sangat banyak sekali masalah-masalah yang muncul ya Bu ya karena virus ini ya. Nah, jadi teman-teman semuanya, ayo ikutin. Ayo join. Yang belum join, ayo cepetan join mumpun belum mulai. Sebelum presenter kita akan memaparkan semuanya, jadi teman-teman juga bakal tahu apa aja cara-cara untuk menghadapi pandemi ini. Karena selain kesehatan, juga keuangan juga sangat apa namanya? Oleng-oleng karena si Covid ini ya. Sekolah juga sekarang jadi nggak rame ya Bu ya, aduh sedih banget biasanya anak-anak berkeliaran di mana-mana. Oke. Selanjutnya udah pas nih jam 9 sebelum dimulai oleh presenter kita, saya perkenal dulu presenternya, yaitu Ibu Ratna Dewi MPD. Hai Ibu. Nah, beliau lahir di Bogor pada tanggal 25 Desember 68.
Beliau mengajar di SMA Negeri 1 Megamendung sebagai guru bahasa Indonesia. Beliau juga guru saya waktu SMA. Jadi beliau adalah susu saya. Selain mengajar di SMA, beliau juga sebagai dosen di Universitas Terbuka ya Bu ya, Insida Jakarta. Walaupun sudah bertambahnya usia ya Bu, tapi Ibu sangat semangat dan nggak kalah sama yang umur 17-an. Baik Bu, gimana Bu? Udah siap Bu Iya. untuk mempresentasikan materinya Ibu? Iya, insya Allah siap. Insya Allah siap. Oke, kalau udah siap akan saya serahkan kepada Ibu mulai menjelaskan materi yang akan Ibu bawakan. Saya persilakan Ibu, semangat. Ya. Terima kasih Ibu Nisa yang cantik jelita, Ibu Ayu yang Ayu Nian. Ya, ini belum ada pesertanya. Oh, ada satu nih, ada satu pesertanya ya. Saya ucapkan pertama kali barangkali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang nih Pak Ahmad. Selamat datang Pak Ahmad, selamat bergabung di streaming kita. Terima kasih Pak, udah bisa menyempatkan hadir di link ini. Ibu, Bapak, rekan-rekan yang saya hormati, pada kesempatan ini, yaitu sesi yang kedua saya presentasi, akan menyajikan satu materi yang keterkaitan dengan masa pandemik atau corona pada saat ini. Hadirin atau Bapak Ibu ya yang saya hormati, tadi saya sudah diperkenalkan oleh moderator sehingga saya tidak lagi memperkenalkan diri. Saya langsung saja kepada materi. Baik, kita coba buka dulu screen-nya. Ya, bisa dilihat ya Bapak dan Ibu tampilan dari PowerPoint saya. Sudah Bu, bisa Bu. Saya. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan coba mengemukakan satu artikel atau satu pengetahuan bagaimana cara mengatasi kecemasan di tengah pandemik virus corona. Akhir-akhir ini atau di masa sekarang ini adalah masa-masanya kita selalu berada di rumah dengan permasalahan-permasalahan yang mungkin berbeda-beda. Ya karena memang kasus corona ini sudah sebentar ini slide-nya dibesarkan jangan ya? Sebentar nih ada masalah. Ya. Nah, jadi di masa sekarang ini artinya virus corona itu mulai muncul yaitu di awal Desember kalau nggak salah ya, di awal Desember sampai saat ini menimbulkan beberapa permasalahan. Di antaranya ada permasalahan tentang ekonomi tentunya, lalu juga ada permasalahan sosial, lalu ada permasalahan pendidikan, dan permasalahan-permasalahan yang lain muncul akibat dari pandemi corona ini. Nah, dari permasalahan-permasalahan itu menimbulkan banyak banyak stres begitu ya di kalangan ibu-ibu terutama, bahkan bapak-bapak, bahkan anak-anak. Karena dengan pembelajaran daring kadang-kadang menimbulkan satu permasalahan jaringan ya sehingga juga menimbulkan stres. Nah, lalu juga selanjutnya kadang juga kita sudah artinya bingung ya apa yang mesti kita lakukan di masa pandemi ini. Nah, sehingga di sana timbul yang tadi saya katakan di awal ya yaitu cemas ya, rasa cemas akan timbul. Nah, Bapak dan Ibu atau hadirin yang saya hormati, kita lihat dulu kenapa banyak kecemasan di masa corona atau di masa pandemik ini. Kita lihat dari fakta ya yang menyatakan di ini data kasus virus corona di Indonesia pada tahun 2001. Ini saya ambil data terakhir ya, saya ambil data terakhir yaitu pas hari Minggu ya, Minggu
tanggal 31 bulan Januari. Ternyata kasus corona itu atau COVID-19 ini mencapai 1.780 ya 780 ya 1.078.000 ya 314 kasus. Ini sudah mencapai 1 juta ya kita kasusnya. Nah, sementara pasien sembuh itu sekitar 873.221 orang. Ya, dan pasien meninggal ini sudah hampir 3.000 ya. Jadi 29.998 orang yang meninggal. Ini dapat kita bayangkan betapa sangat mengerikan sekali kasus atau permasalahan COVID-19 ini. Sehingga banyak sekali menimbulkan kecemasan di antara kita. Nah, kalau kita lihat update yang lebih mendekati lagi, yang saya ambil per 3 Januari 2001, ini ya update COVID Corona ini, jumlah kasus positif ini bertambah. Ya, jadi bertambah sekitar 6.877 begitu. Ini per harinya ya. Dapat kita bayangkan ya betapa masyarakat Indonesia ini khawatir gitu ya, khawatir dengan situasi dan kondisi yang seperti ini. Ya, ini bisa kita lihat juga fakta-faktanya ya, seperti ini penguburan massal. Ini juga kalau kita lihat ya, kita bisa buktikan bahwa Corona itu memang ada. Kadang-kadang di antara kita begitu ada beberapa percakapan di sosial media bahwa Corona itu tidak nyata. Ya, bahwa Corona itu satu hal yang permainan politik dan sebagainya, banyak sekali hoak-hoak yang terjadi. Tapi pada kenyataannya memang ada. Ya, ini ada fakta-fakta penguburannya. Ya, ini saya ambil dari detik.com ini ya, nampak begitu kuburan massal ya, orang-orang yang sudah meninggal karena kasus corona. Nah, lalu juga selanjutnya ini ya bagaimana jenazah begitu dikeluarkan dari ambulan untuk dikebumikan ya. Ini menandakan bahwa memang kasus corona itu ada dan sebagian besar membuat kita cemas ya. Nah, lalu juga ini ada satu pernyataan dari satu media yang sifatnya akurat bahwa tak sampai seminggu pemakaman COVID-19 di TPU Serengseng Sawah itu hampir penuh. Ya, padahal Serengseng Sawah itu sangat luas sekali begitu di Jakarta. Nah, ini sudah hampir penuh ya, sehingga dari hari ke hari itu orang-orang yang meninggal karena COVID atau kasus-kasus COVID itu terus bertambah dan bertambah. Bahkan mungkin di lingkungan sekitar kita, di sekolah saya pun sudah ada beberapa artinya pegawai ataupun guru ataupun staf yang kena COVID ya. Ini menandakan bahwa COVID itu ada dan kita harus waspada. Nah, dengan adanya permasalahan-permasalahan seperti itu maka timbullah satu kecemasan. Ya, kita takut begitu untuk berbuat. Apa yang mesti kita lakukan untuk menghindari rasa cemas itu? Ya. Baik, kita lihat di sini, kita berpikir ya bagaimana caranya mengatasi kecemasan di tengah pandemi corona. Karena itu tadi ya latar belakangnya bahwa corona itu mau tidak mau tetap ada ya. Kita kadang-kadang tidak percaya tapi nyata ya, itulah corona. Karena tidak terlihat ya, tidak terlihat. Baik, saya coba mengemukakan ada beberapa cara begitu agar kita tidak cemas menghadapi corona ya. Karena yakin corona itu ya ada di sekitar kita, tapi bagaimana kita mengatasi kecemasan itu? Yang pertama adalah cari tahu cara penyebarannya. Ya. Nah, di sini penyebaran virus corona ini dapat terjadi melalui partikel-partikel virus ya. Jadi berupa tetesan dari batuk atau bersin orang yang sudah menderita COVID-19. Nah, partikel tersebut bisa masuk melalui mulut dan hidung. Itu kita harus mewaspadai di sana sehingga Bapak dan Ibu atau semuanya bila keluar rumah itu harus tetap menggunakan masker. Karena tadi penyebarannya yang melalui batuk atau bersin. Ya, apalagi orang yang kena gejala COVID-19 ya. Nah, itu.
Nah, selanjutnya bisa juga dia melalui benda-benda yang sudah terkontaminasi dengan partikel SARS-CoV-2 ya, atau orang yang sudah pernah COVID begitu, atau yang kena COVID begitu ya. Nah, partikel dari droplet penderita itu dapat menempel di benda-benda sekitar yang bisa jadi tersentuh oleh orang lain secara tidak sengaja. Ya, jadi ada kan orang begitu yang COVID tanpa gejala, ya dia tidak tahu kalau dirinya itu kena COVID, ya secara tidak sengaja dia karena ketidaktahuannya jalan kemana-mana lalu memegang sesuatu, ya. Nah, virus itu menempel di benda tersebut, ya. Lalu kita secara tidak sadar memegang benda itu, maka virus tersebut sudah kena ke kita begitu ya. Nah, untuk mengatasi itu barangkali sudah disosialisasikan bahwa kita harus selalu cuci tangan ya, baik itu mau memasuki ruangan, keluar ruangan, kemanapun kita harus selalu cuci tangan atau membawa hand sanitizer. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya juga virus ini dapat masuk ke dalam tubuh orang tersebut ketika ia memegang hidung dan mulut ya. Jadi pas mungkin tangan kita sedang sudah memegang benda lain, lalu kita memegang hidung begitu, lalu memegang mulut, nah itu dengan sendirinya virus itu bisa masuk ya. Nah, maupun mata ya, maupun mata. Makanya kita disarankan untuk menggunakan apa ini Bu Nisa? Bu Nisa? ya. Kacamata begitu ya, atau apa nih tiba-tiba saya lupa ya. Nah, namun pada kenyataannya virus yang menempel pada benda tersebut akan mati dengan sendirinya jika suhu melebihi 20 derajat Celcius ya, 27 derajat Celcius. Nah, sehingga disarankan untuk kita ini berjemur matahari begitu ya, minimal 10 menit sampai dengan 20 menit atau 30 menit. Nah, matahari pagi seperti hari ini sedang muncul matahari pagi ya, alangkah baiknya kita berjemur. Nah, itu cara yang pertama. Nah, selanjutnya cara yang kedua adalah terapkan pola hidup bersih dan sehat. Ya, tadi di samping kita selalu keluar rumah menggunakan masker begitu ya untuk menghilangkan kecemasan itu. Kita tahu begitu kalau kita ke mall juga jangan memegang benda-benda ya, harus selalu membawa hand sanitizer begitu ya. Nah, kita juga harus menjaga kebersihan ya, atau pola hidup bersih dan sehat. Nah, berdasarkan saran yang diberikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, perilaku hidup bersih dan sehat dapat dilakukan dengan cara mengolah ini mencuci begitu ya, mencuci tangan sesering mungkin gitu ya, mencuci tangan sesering mungkin. Nah, lalu menjaga jarak dari orang yang batuk atau yang bersin ya, atau juga menerapkan etika batuk dan bersin yang baik begitu dengan siku tertekuk ya. Jadi biasakan begini begitu ya, kalau bersin itu ditutup mulutnya ya. Nah, itu menggunakan hindari begitu ya, hindari pengawasan mata, hidung, juga mulut, lalu gunakan masker mulut jika mengalami sakit. Nah, perawatan sedini mungkin jika mengalami demam, batuk, atau kesulitan bernapas, ya, karena indikasi yang tertera virus corona ini biasanya mengalami demam, ya, atau panas gitu ya badan, lalu batuk-batuk atau sesak napas. Nah, itu sebelum gejala itu lebih kuat lagi begitu ya. Jadi kita harus sedini mungkin, apakah kita doping dengan vitamin atau kita ke dokter ya, dan seterusnya. Nah, itu jadi terapkan hidup sehat ya dan bersih untuk yang kedua. Nah, untuk tahap yang ketiga bagaimana caranya? Yaitu mengurangi informasi yang masuk. Ya, karena memang secara tidak langsung setiap hari kita selalu mendapatkan informasi dari berbagai sumber, terutama media massa dengan cepatnya begitu ya, di WA atau di Telegram itu dengan cepat informasi kita terima. Nah, ini banyak informasi yang berkembang dan masuk ke dalam otak memang tidak menambah pikiran-pikiran baru.
Nah, di kepala kita bahkan kadang-kadang muncul rasa cemas setelah menerima berbagai informasi yang didapat melalui media. Ya, nah jadi kadang-kadang kita membaca media itu langsung timbul rasa cemas ya. Nah, bagaimana mengatasinya? Yaitu caranya bisa dengan menyaring segala informasi yang didapat, yaitu dengan mengutamakan sumber-sumber yang kredibel. Ya, sehingga informasi dengan sumber yang tidak jelas itu dapat terhindari dan tidak menambah pikiran kita. Ya, artinya itu tadi bahwa apapun informasi mengenai COVID atau pandemik ini, begitu ya, tidak usah kita dalam artian dimasukkan pikiran. Kenapa? Karena belum tentu informasi yang kita terima itu merupakan fakta, ya. Tapi kita cari dulu kebenaran dari sumber berita tersebut, ya. Nah, selanjutnya kurangi sosialisasi yang tidak perlu, ya. Nah, biasanya kita ya tidak betah bete tinggal di rumah ya. Itu. Jadi ya mau tidak mau tetap ya kita harus mengurangi, yaitu dengan cara social distancing, yaitu dapat diterapkan sebagai upaya pemeliharaan dengan tas atau orang banyak yang dapat diberdayakan ya, itu dengan adanya virus ya. Nah, bahkan ada satu peristiwa begitu di Jakarta, apakah ini fakta atau hoax juga ya. Nah, ini setelah pulang reuni itu orang-orang tersebut satu persatu meninggal ya karena kena virus corona. Nah, itu jangan sampai terjadi. Nah, di sana juga pemerintah telah menghimbau untuk bekerja dari rumah ya, seperti saya begitu guru SMA ya, itu usia di atas 50 tahun, mohon maaf. Nah, itu belajar dari rumah dan ibadah dari rumah, begitu belanja juga dari rumah, ya rekreasi juga dari rumah, itu bisa ya kita lakukan gitu. Yang kemarin saya katakan, kita bisa mengisi masa pandemik ini dengan bercocok tanam, menanam bunga, atau memelihara binatang dan seterusnya, banyak kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan di rumah. Nah, rasa cemas bisa semakin berkurang seiring dengan interaksi kita dengan pihak luar ya. Nah, jadi artinya bagaimana kita memanage diri supaya rasa cemas itu hilang. Ya, jadi usahakan selalu berada di rumah ya, karena memang untuk era globalisasi ini teknologi udah semakin canggih ya, apapun bisa kita peroleh dari rumah ya. Oke, selanjutnya ingat ya, kamu itu sudah menerapkan upaya pencegahan yang terbaik. Jadi kita introspeksi diri ya, mengingat bahwa kita sudah berupaya sebaik mungkin untuk melindungi diri dari kemungkinan penularan virus corona. Jadi yakini bahwa kita memang benar-benar sudah menjaga kesehatan kita, melakukan apa yang disarankan oleh pemerintah. Nah, ingat ya, sudah dan masih terus menerapkan perilaku hidup sehat dan bersih ya. Nah, lalu juga ingat bahwa kita terus berupaya menyeleksi setiap informasi yang masuk, dan ingat bahwa kita sudah melakukan social distancing untuk meminimalisir risiko penularan. Nah, dengan mengingat-ingat 4 hal ini, maka insya Allah begitu rasa cemas kita akan berkurang ya. Nah, baik, untuk tahap selanjutnya tentunya juga kita tidak lepas dari kepercayaan, keimanan kita secara spiritual kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada kepercayaannya masing-masing. Jadi bagi setiap umat beragama akan lebih baik untuk memohon perlindungan Yang Maha Kuasa untuk terhindar dari wabah virus yang sedang berkembang. Nah, karena apa? Dengan berdoa, memohon yang terbaik, rasa cemas pun setidaknya sedikit berkurang. Nah, sehingga pikiran bisa menjadi lebih tenang, aktivitas masih dapat dilakukan dengan lancar. Nah, intinya bahwa untuk menghadapi kecemasan di masa pandemik ini tergantung pada diri kita sendiri mencikapinya. Kalau kata orang bijak, hiduplah selalu bahagia, ikuti aturan yang ada. Insya Allah begitu ya, kita semua tidak akan merasa cemas dalam menghadapi COVID-19 ini.
Baiklah, kita lanjutkan selanjutnya. Tahap berikutnya untuk menghilangkan bila terjadi kecemasan juga dalam diri kita, itu bisa dengan cara mengkontrol perspektif. Ya, artinya bagaimana sudut pandang dalam melihat suatu persoalan bisa jadi sumber kekuatan. Itu tadi yang saya katakan ya, bagaimana kita mensikapi permasalahan-permasalahan yang muncul di masa pandemik ini. Nah, sebaiknya perspektif juga bisa jadi sesuatu yang melemahkan pertahanan diri. Karena mau tidak mau ya, atau percaya tidak percaya, sugesti pada diri kita itu lebih dominan ya, mempengaruhi pemikiran kita. Bila kita berpikir negatif, maka yang muncul adalah negatif. Tapi kita selalu berpikir positif, maka yang muncul adalah satu hal-hal yang positif. Nah, dengan mengontrol perspektif, seseorang tidak hanya menghabiskan energi untuk cemas, takut, stres, sampai mengalami tekanan darah tinggi dalam menghadapi masa pandemi. Nah, itu ya, Bapak dan Ibu, artinya tadi berpikirlah bahagia, berpikir sehat, ya, lalu hindari hal-hal yang memang membuat kita cemas. Ya, kita percayakan semuanya bahwa diri kita ini yakini tidak akan kena virus corona. Kenapa? Tadi hal-hal yang dianjurkan di awal tadi sudah kita laksanakan. Nah, selanjutnya bagaimana juga kita mengatasi kecemasan? Yaitu dengan cara membantu orang lain. Karena dengan cara membantu orang lain, ini melakukan kebaikan kecil seperti memberikan perhatian pada diri sendiri dan orang lain di sekitar, ini dapat membantu menjaga kewarasan di masa kritis krisis begitu. Nah, di sana Anda bisa berkontribusi pada sekitar dengan berbagi, menolong orang sekitar, berdonasi atau merawat hewan ya yang terlantar di jalanan ya, atau juga dengan memberikan perhatian atau kebaikan Anda bisa dirasakan sensasi, kontrol sensasi tersebut sejenak dapat meminimal pikiran negatif atau kecemasan di masa wabah virus corona. Artinya bahwa kita melakukan kegiatan-kegiatan sosial, merasakan penderitaan orang lain, itu sedikit banyak menghilangkan rasa cemas. Atau melakukan satu kegiatan-kegiatan yang bermanfaat di lingkungan kita. Insya Allah kecemasan itu akan hilang. Karena apa? Karena kita disibukkan oleh kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial atau bermanfaat. Nah, di samping itu juga bisa kita ekspresikan beban emosional dalam bentuk berkarya. Ya, tadi di samping kegiatan sosial yang kita lakukan, nah kita juga bisa misalkan apa sih begitu kan hobi kita ya, kesenangan kita itu bisa ya. Jadi di saat stres atau tertekan, coba ekspresikan perasaan atau beban emosional dalam bentuk berkarya. Jangan kita dalam keadaan stres lantas melamun memikirkan hal-hal yang tidak-tidak, itu akan bertambah stres. Nah, Anda tidak harus menjadi insan kreatif atau seniman untuk berkarya. Salurkan kegelisahan Anda dengan membuat ilustrasi, lukisan, tulisan, seni rupa, atau karya lain yang menggambarkan perasaan atau emosi pada saat itu ya. Jadi Bapak dan Ibu silakan tuangkan begitu rasa cemas kita itu dalam bentuk ekspresi karya kita. Apa sih kemampuan kita di sana? Silakan begitu ya. Nah, dengan menyalurkan kreativitas sesuai perasaan, Anda bisa mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan ya. Mungkin kalau Bapak-bapak bisa memancing barangkali ya. Jadi menciptakan kesenangan atau hobi ya. Ya tentunya tadi yang menjaga jarak ya dan menjaga kebersihan. Nah, selanjutnya juga bisa begitu ya dengan membuat kesibukan yang positif ya, seperti saya saat ini di sela-sela kegiatan daring melaksanakan tugas sekolah, saya coba ya mengikuti berbagai kegiatan webinar. Nah, itu jadi waktu itu saya isi begitu ya dengan kegiatan-kegiatan webinar. Nah, ini juga bisa menghilangkan rasa kecemasan.
Nah, itu dengan cara tadi mengkontrol pikiran, tetap positif di saat kritis ya, bukanlah perkara yang mudah. Artinya tadi tergantung dari kita sendiri. Nah, agar pikiran tidak mengembara kemana-mana dan berujung pada putus asa, coba manfaatkan waktu Anda untuk mengerjakan sesuatu yang positif ya selama tinggal di rumah. Tadi yang saya kemukakan di awal ya, apapun yang sifatnya positif selama masa pandemik ini lakukanlah ya, lakukanlah. Insya Allah stresnya akan hilang, rasa cemasnya akan hilang, dan kita akan merasa enjoy dengan suasana pandemik seperti ini. Nah, juga Anda bisa mulai dari merapikan meja atau mensortir barang, itu juga bisa ya, yang sudah tidak terpakai, atau mengatur laci, rak, atau sekedar mengerjakan hobi yang menyenangkan, itu juga bisa. Kegiatan-kegiatan untuk menghilangkan stres, waktu tidak terasa ya kalau kita seperti kalau saya itu benah-benah rumah di hari Minggu ya, itu tak terasa waktu itu baru kita buka apa lemari begitu ya, bersih-bersih, lap-lap, atau bapak-bapak juga biasa apa yang melakukan cuci mobil atau cuci motor begitu ya, atau bersih-bersih halaman. Itu menghilangkan satu kecemasan dengan cara yang mudah meriah ya. Nah, itu lalu juga bisa fokus pada sesuatu yang sedang dikerjakan. Misalkan membuat Anda jadi punya harapan dan bisa melihat sisi positif dalam diri Anda sendiri ya. Nah, seperti saya webinar di sini untuk meluangkan waktu ya di sela-sela kesibukan saya. Nah, ternyata banyak manfaatnya begitu yang didapat di masa pandemik ini ya, ilmu pengetahuan, teknologinya begitu bertambah ya. Nah, itu barangkali Bapak dan Ibu yang bisa saya sajikan pada kesempatan ini. Jadi di masa pandemik ini jangan kita jadikan masa-masa yang sulit, atau kita jadikan satu beban, atau kita jadikan satu hal yang membuat kita tidak enjoy, itu jangan. Tetapi jadikanlah masa pandemik ini seperti biasa. Kita lakukan aktivitas-aktivitas seperti biasa, hanya dialihkan tempatnya di rumah atau di lingkungan yang tidak banyak orang begitu. Nah, jadi tidak ada hal yang bisa kita jadikan cemas ya kalau memang kita sendiri bisa mengatasi hal tersebut. Nah, kegiatan-kegiatan itu banyak sekali, dan kegiatan-kegiatan yang biasanya kita lakukan secara tatap muka, secara langsung, toh dengan melalui teknologi yang sekarang serba canggih kita bisa lakukan. Nah, itu ya Bapak dan Ibu, barangkali tadi yang saya paparkan beberapa tip begitu untuk mengurangi rasa cemas di dalam masa pandemi. Ya, saya yakin Bapak dan Ibu mungkin bisa mengkondisikan ya keadaan diri kita ini sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya, saya gambarkan di sini ibu-ibu ya. Nah, kadang-kadang kan ekonomi kita sulit ya. Nah, banyak hal sebenarnya yang secara online bisa kita lakukan di rumah. Ya, tadi bisa bertanam, bisa melakukan karya begitu, atau bisa merawat binatang dan seterusnya. Begitu moderator Bu Baik, Ica, barangkali itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, kurang lebihnya mohon maaf ya karena keterbatasan pengetahuan saya tentang masa pandemik ini. Mohon maaf sekali bila ada kekurangannya. Barangkali nanti ada yang bisa menambahkan atau memberikan penjelasan lebih detail lagi, saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Ratna, terima kasih banyak atas penjelasannya. Sangat rinci sekali ya. Mudah-mudahan semuanya menjadi tidak cemas untuk menghadapi pandemi ini ya. Nah, sekarang silakan saya buka untuk pertanyaan Bapak Ibu dan peserta yang lainnya yang sudah hadir. Silakan yang mau bertanya, mangga. Mungkin ada yang mau bertanya atau menambahkan atau yang lainnya atau tips-tips yang lainnya. Di sini sudah ada
lumayan ramai juga ya Bu, alhamdulillah nih untuk pagi ini. Ada Bapak Anwar, selamat pagi Bapak Anwar. Ada Ibu Ade, ada Bapak Ahmad dan Pak Supriyadi. Silakan yang mau bertanya mungkin dari Ibu Ayu-nya juga boleh, silakan. Assalamualaikum Bu. Mengenai pandemi ya, mengenai corona, mengenai bagaimana cara menghadapi rasa cemas ya Bu ya. Oh silakan, silakan kepada Bapak Supriyadi ya, silakan Bapak Iya, Supriyadi iya Bu. tanya. Iya terima kasih Bu. Saya sedikit mungkin ini apa yang pengaruh teknologi media sosial terhadap pandemi ini lebih tinggi ataupun biasa saja di masa pandemi ini. Apakah berita-berita atau isu-isu yang muncul ini akibat terlalu tingginya media sosial yang kita gunakan atau yang sering kita buka seperti itu Bu? Kaitannya apa media sosial ini yang mempengaruhi seperti itu Bu? Baik, terima kasih Pak Supriyadi untuk pertanyaannya. Silakan saya kembalikan ke Ibu Ratna, bagaimana tanggapannya untuk mengenai teknologi terhadap kecemasan kita mungkin ya, pengaruhnya seperti apa? Iya, terima kasih Ibu Disa selaku moderator. Pertanyaan dari Pak Supriyadi ya cukup jelas ya. Saya bisa simak pertanyaannya. Bapak menanyakan bahwa seberapa besar pengaruh informasi yang masuk begitu ya melalui media massa terhadap kecemasan kita. Baik Bapak Supriyadi, saya katakan tadi bahwa informasi yang masuk ini melalui media ya, ini melalui media, bisa media elektronik ya ataupun media cetak. Ini memang harus kita sortir ya. Artinya kita jangan menelan gitu, menelan bulat-bulat apa informasi yang kita terima di dalam WA ataupun di dalam media yang lainnya. Karena apa? Kadang-kadang seperti ada beberapa peristiwa, begitu peristiwa yang terjadi di tahun yang lalu, pas ada kejadian yang sama di tahun ini, kadang-kadang informasi yang kejadian di 2 tahun yang lalu itu muncul, begitu ya. Seperti kemarin saja waktu jatuhnya pesawat, begitu ya. Nah itu muncul beberapa video tentang pesawat jatuh dengan berbagai informasi yang bermacam-macam gitu ya. Nah ini salah satu contoh aja dari sisi yang lain gitu ya. Nah sehingga menimbulkan satu kecemasan karena dengan informasi yang berbagai macam. Nah sehingga di sana disarankan bahwa kita itu jangan percaya dengan informasi-informasi yang muncul melalui media elektronik begitu ya, yang memang belum tentu keabsahannya. Itu sangat